Selamat pagi, nama saya Yunike Prastiani Yuniawan, kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ulangan harian geografi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori Laplace. Seorang ahli matematika dan astronomi Prancis bernama Pierre-Simon Marquis de Laplace pada tahun 1796 mengatakan bahwa bumi itu terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya, dan terbentuklah cincin-cincin. Terdapat 4 lapisan bumi, yaitu 1. Crust atau kerak bumi, 2. Mantel atau selimut bumi, yang ketiga itu core atau inti bumi yang terdiri antara 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Selanjutnya teori lempeng tektonik. Alfred Wegener mengatakan dalam bukunya The Origin of Continents the Oceans bahwa semua benua-benua yang ada sekarang itu bergabung menjadi satu benua, yakni Pangea. Teori ini lebih dikenal dengan pergeseran benua. Di bumi ini terdapat 6 lempeng utama, yaitu 1. Lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng Antartika, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Selain itu, ada juga 3 tipe batas lempeng, yaitu pergerakan lempeng konvergen, pergerakan lempeng divergen, dan pergerakan lempeng transform. Selanjutnya yaitu adalah tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam inti bumi. Tenaga ini bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruktif. Terdapat 3 macam tenaga endogen, yaitu tektonisme, ebionesa, orogenesa. Dan juga terdapat 2 macam eperogenesa, yaitu eperogenesa positif dan eperogenesa negatif. Dan juga terdapat 2 macam orogenesa. Yang pertama patahan dan yang kedua adalah lipatan. Jenis-jenis patahan itu ada dekstral, kanan, sinistral, kiri, fleksur ke atas atau ke bawah, sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Sedangkan jenis lipatan ada tegak, miring, kelopak, rebah, menggantung, isoklinal, overthrust. Dampak positif dari tektonisme adalah banyak tempat pengeboran bagi gas dan minyak, yang kedua sebagai tempat wisata. Selanjutnya dampak negatif dari tektonisme, yang pertama dapat menimbulkan erosi, longsor, dan juga sedimentasi. Tidak dapat dijadikan daerah pertanian, tidak dapat dijadikan daerah pemukiman, dan yang terakhir menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Vulkanisme. Vulkanisme adalah gejala atau akibat adanya aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi. Dan vulkanisme ini terdapat 2 gerakan. Yang pertama ada intrusi dan yang kedua ada ekstrusi. Seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi ini adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Istilah dalam seisme. Yang pertama, hipocentrum atau pusat gempa di dalam bumi. Yang kedua adalah epicentrum, yaitu tempat di permukaan bumi yang paling dekat dengan hipocentrum. Yang ketiga, isosetia, garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat di muka bumi yang punya kekuatan gempa yang sama. Yang keempat adalah homoseista, yaitu adalah garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat di muka bumi yang mencatat gempa bumi pertama kali dalam waktu bersamaan. Selanjutnya adalah klasifikasi gempa bumi, yaitu ada berdasarkan penyebabnya, bentuk epicentrum, kedalaman hipocentrum, jarak hipocentrum, dan letak pusat gempa. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar permukaan bumi dan bersifat menghancurkan atau destruktif. Contohnya itu ada tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Dan tenaga eksogen ini sendiri terdiri dari pelapukan, pengikisan, mass wasting atau gerakan tanah, sedimentasi juga termasuk. Selanjutnya adalah jenis batuan litosfer.
Menurut teori Gondwana Suez, dulu hanya terdapat 2 benua, yaitu Gondwana dan Laurasia, sebelum terpecah dan membentuk benua-benua saat ini. Siklus batuan yang pertama itu adalah magma, kemudian menjadi beku, menjadi batuan sedimen, batuan metamorf, dan juga repeat, jadi mengulang-mengulang lagi. Batuan pembentuk bumi. Yang pertama adalah batuan beku yang terdapat 3 macam, yaitu adalah batuan beku dalam yang terbentuk di bawah permukaan bumi, kedua batuan beku korok yang terbentuk di celah kerak bumi, dan yang ketiga batuan beku luar yang terbentuk di luar permukaan bumi. Yang kedua, ada batuan sedimen yang dibedakan juga menjadi 3, yaitu adalah tempat pengendapan, cara pengendapan, tenaga pengendapan. Selanjutnya adalah batuan metamorf yang terbagi menjadi 3 juga, yaitu metamorf kontrak, metamorf dynamo, yang ketiga adalah metamorf pneumatolik. Yang keenam adalah jenis konversi tanah. Terdapat beberapa jenis tanah, antara lain tanah potzolik, tanah organosol, tanah aluvial, tanah kapur, tanah vulkanis, tanah pasir, tanah humus, tanah laterit, dan juga tanah regosol. Dan manfaat tanah antara lain itu sebagai 1, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer dan sekunder. Yang ketiga, sebagai habitat biota tanah. Selanjutnya, ada tipe-tipe lahan. Yang pertama, lahan potensial. Yang kedua, lahan krisis. Ciri-ciri dari lahan krisis ini adalah 1. Penutup vegetasinya kurang dari 25%. Yang kedua, tingkat kemiringan lebih dari 15%. Ketiga, terjadinya gejala erosi lembar. Yang keempat, terjadinya gejala erosi parit. Selanjutnya adalah dampak lahan krisis. 1. Tanah tidak subur. 2. Pendapatan petani menurun karena tidak ada lahan. Yang ketiga, terjadi bencana alam. Yang keempat, tergantungnya ekosistem makhluk hidup. Dan yang terakhir, kemampuan menyerap air tanah menurun. Upaya dalam penanggulangan kerusakan tanah itu ada 3 cara. Yang pertama, metode vegetatif, metode mekanik, dan juga metode kimia. Sekian dari saya, terima kasih.